Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Dwi Cahyani, NIM 212211101072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian mengenai identifikasi dan analisis produk-produk UMOT dan UKOT. Yang pertama ada produk UMOT, yaitu usaha mikro obat tradisional. Yang pertama ada Param Beras Kencur yang diproduksi oleh PT Payung Pusaka Mandiri, di mana param ini terbuat dari rempah-rempah alami yang berkhasiat untuk merelaksasi otot tubuh yang tegang. Produk Param Beras Kencur ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat secara turun-temurun. Produk ini juga berasal dari bahan-bahan alami sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan produk ini ketika merasa pegal dan linu apabila dibanding produk-produk yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran, banyak produk serupa yang tidak kalah saing, baik dalam berbagai merek maupun dalam berbagai bentuk sediaannya. Sehingga saran saya produk ini bisa diinovasi mengikuti zaman dan kebutuhan konsumen. Contohnya yaitu memodifikasi bentuk sediaan seperti menjadi obat oles sehingga lebih praktis dan memudahkan konsumen untuk menggunakan produk ini. Yang kedua yaitu ada tapel wangi yang diproduksi oleh PT Payung Pusaka Mandiri. Tapel wangi ini terbuat dari bahan alami yang berkhasiat mengurangi perut kembung dan mulas pada ibu setelah melahirkan serta mengencangkan perut pasca melahirkan. Produk ini telah banyak dikenal oleh masyarakat terutama pada ibu hamil pasca melahirkan. Nah, berdasarkan hasil penelusuran, produk ini banyak terjual bebas di berbagai toko. Produk ini juga tersedia dalam berbagai merek lainnya. Sehingga saran saya mungkin produk ini bisa lebih diinovasi seperti memodifikasi kemasan produk sehingga lebih mengikuti zaman atau bisa dibentuk menjadi sediaan lain yang lebih praktis seperti bentukan krim atau obat oles sehingga siap dipakai dan memudahkan konsumen untuk penggunaannya. Kemudian ada rajangan daun jati kina yang diproduksi oleh Pusaka Kasumajaya. Teh jati kina merupakan minuman herbal yang digunakan sebagai pelangsing dan banyak dikenal terutama oleh kalangan orang dewasa yang ingin menurunkan berat badannya. Produk ini banyak dicari selain karena harganya yang murah, produk ini juga mudah didapat dan terkenal manfaatnya secara turun-temurun. Berdasarkan hasil penelusuran, produk teh daun jati ini banyak terjual di pasaran dalam berbagai merek lainnya, sehingga untuk meningkatkan persaingan pasar diperlukan sebuah inovasi yang baru agar penjualan produk ini tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya yang serupa. Salah satu contohnya yaitu dapat memodifikasi menjadi bentuk teh celup atau kantong yang lebih praktis dan memudahkan konsumen dalam penggunaannya. Kemudian selain itu, kemasan produk ini juga dapat dimodifikasi sehingga menjadi lebih menarik dan meningkatkan daya tarik dari konsumen untuk membeli produk ini. Selanjutnya ada param kocok. Param kocok ini merupakan obat oles yang berkhasiat untuk mengurangi lelah dan pegal linu. Produk param kocok ini merupakan inovasi yang sangat bagus karena bentuk sediaannya yang berupa obat oles sehingga praktis dan mudah digunakan oleh konsumen. Selain itu, kemasannya itu sudah terdiri dari kemasan primer dan sekunder, sehingga lebih aman produknya. Akan tetapi, kemasannya yang berupa botol dengan bibir yang besar itu membuat konsumen kesusahan karena pada saat menuang produknya itu sering tumpah-tumpah karena bentuknya yang cair. Sehingga saran saya, kemasan produk ini bisa lebih dimodifikasi menjadi kemasan yang lebih praktis, misalnya diganti dengan botol dengan bibir yang lebih kecil atau kemasan roll-on yang mudah dibawa kemana-mana dan mudah dikantongi. Selanjutnya ada minyak sapu jagat yang diproduksi oleh CV Herbal Indo Utama. Minyak ini berbahan dasar minyak kelapa yang dicampur dengan berbagai macam bahan herbal lain yang berkhasiat untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, masuk angin, gatal-gatal,
mabuk perjalanan, dan sakit kepala. Produk ini merupakan produk yang bagus dalam segi kemasan, sudah terdapat kemasan primer dan sekunder. Kemudian dari segi pemasaran, produk ini sudah gencar memasarkan produknya, baik dengan membuat brosur-brosur yang menarik dan memberikan testimoni-testimoni yang sangat disukai oleh masyarakat. Akan tetapi dari segi harganya produk ini dirasa terlalu mahal. Mungkin bisa dibuat versi ukuran kecilnya dengan harga yang lebih murah. Selain itu, dengan versi ukuran kecilnya, kemasannya menjadi lebih praktis untuk dibawa kemana-mana atau dimasukkan ke dalam kantong seperti kemasan roll-on atau botol yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada produk UKOT, yaitu usaha kecil obat tradisional. Yang pertama ada salep salwa, yang diproduksi oleh The Nature Indonesia Group. Salep salwa sendiri ini berhasil mengatasi gejala-gejala penyakit ambeien atau wasir. Produk ini merupakan produk yang bagus, di mana bentuk sediaannya yang salep, sehingga tidak mudah hilang saat dioleskan. Kemudian dari segi kemasan, produk ini juga sudah terdapat kemasan primer dan sekunder. Kemudian dalam pemasarannya juga produsen menyertakan sertifikat-sertifikat pendukung yang membuat konsumen semakin yakin untuk memilih produk ini. Berdasarkan hasil analisis, produk ini bisa dimodifikasi dengan membuat dalam bentukan kemasan lain seperti tube, sehingga penggunaannya itu menjadi lebih praktis lagi. Kemudian produk ini juga bisa dimodifikasi dengan menambah aroma alami seperti aroma-aroma khas yang mudah diingat oleh konsumennya. Kemudian ada Samuralin, diproduksi oleh CV Bumi Wijaya. Samuralin ini merupakan obat herbal untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri akibat encok dan sakit otot pinggang. Bentukannya yaitu kapsul. Produk Samuralin ini telah banyak terjual bebas di berbagai toko. Dalam segi pemasaran, produk ini telah gencar memasarkan produknya, baik dengan memberikan testimoni-testimoni maupun dengan membuat brosur-brosur menarik. Masyarakat juga dirasa lebih suka bentukan kapsul apabila dibanding bentukan sediaan lain seperti tablet dan pil. Berdasarkan hasil analisis, dalam satu kemasan ini terdiri dari 60 kapsul dan tidak ada kemasan dalam versi lainnya, sehingga saran saya mungkin bisa menambahkan variasi kemasan lain sehingga konsumen ini memiliki banyak pilihan dalam pembeliannya. Kemudian ada BRD Keling yang diproduksi oleh industri jamu Borobudur. Bentukannya yaitu pil, di mana BRD Keling ini merupakan jamu kesehatan yang berhasil membantu meluruhkan batu urin di ginjal dan saluran kemih, serta membantu melancarkan buang air kecil. Produk ini terjual bebas di berbagai toko, sehingga kan lebih baik apabila produsennya itu memiliki toko ofisial atau distributor resmi untuk menghindari adanya produk-produk palsu. Kemudian produsen ini juga dapat lebih menggencarkan pemasarannya agar konsumen lebih tahu akan produk ini dan lebih yakin untuk memilih produk ini dibanding produk-produk yang lain. Kemudian jumlah pil yang relatif banyak dalam sekali penggunaan, yaitu 5 pil, ini juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pasien dalam meminumnya. Kemudian ada sari kurma madu angka yang diproduksi oleh Elanasma Prima. Sari kurma ini diformulasikan khusus untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Produk sari kurma madu angka ini terjual bebas di berbagai toko. Dalam segi pemasaran, produk ini telah gencar memasarkan produknya dengan membuat brosur-brosur juga yang menarik dan mudah dibaca oleh konsumen, dan menggencarkan testimoni-testimoni yang lebih disukai oleh masyarakat. Kandungannya juga tidak hanya sari kurma dan madu, ada banyak kandungan lain seperti propolis, jambu biji merah, daun bidara, dan gambat emas. Berdasarkan hasil analisis, produknya ini juga tersedia dalam berbagai ukuran, sehingga pilihan konsumen ini lebih bervariasi.
Sehingga berdasarkan hasil analisis ini akan lebih baik apabila produsen resminya itu memiliki toko ofisial untuk menghindari produk-produk palsu. Yang terakhir yaitu ada Paksi yang diproduksi oleh Herbal Nusantara, di mana sediaannya berbentuk pil. Paksi ini merupakan produk herbal yang berasal dari bahan alam dan berkhasiat membantu melancarkan buang air besar, membuang racun tubuh, melangsingkan tubuh, melunturkan lemak, dan mengurangi kadar kolesterol. Produk Laksi ini telah banyak terjual bebas di berbagai toko, sehingga lebih baik apabila produsen resminya itu memiliki toko ofisial untuk menghindari adanya produk-produk yang palsu. Kemudian mengingat banyaknya produk dengan khasiat yang serupa, produsen ini bisa lebih menggencarkan pemasaran produk di berbagai tempat, baik secara online maupun offline, agar konsumen itu dapat lebih mengenal produknya dan yakin untuk memilih produk ini dibanding dengan produk yang lain. Kemudian jumlah pil yang diminum dalam sekali penggunaan itu juga relatif banyak, yaitu 6 pil, sehingga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pasien dalam meminumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.